Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rauda Zahratun Nuria, NIM C1C081205. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan dengan judul Aspek Keperilakuan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah untuk menjelaskan sistem akuntansi yang merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi atas dasar tanggung jawab. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan sebuah tugas dengan cara yang bertanggung jawab. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban mengutamakan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, data pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Artinya, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya, di mana pusat biaya terbagi menjadi pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Lalu yang kedua yaitu pusat pendapatan, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan. Lalu yang ketiga yaitu pusat laba, suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Lalu selanjutnya yaitu pusat investasi, di mana suatu pusat ini bertanggung jawab yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Selanjutnya yaitu korelasi dengan struktur organisasi, struktur vertikal, dan struktur horizontal. Lalu menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan, di mana perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban itu terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu anggaran pertanggungjawaban, lalu yang kedua yaitu akumulasi data, dan yang ketiga yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis, disusunlah anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan pada setiap segmen jaringan. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Lalu selanjutnya yaitu manajer dapat mengidentifikasikan penyebab dari inefisiensi dan membandingkan kinerja apakah target sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu akumulasi data. 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan dalam proses akumulasi data, yaitu yang pertama berdasarkan pusat pertanggungjawaban, lalu yang kedua yaitu berdasarkan
bisa atau tidaknya dikendalikan, dan yang ketiga yaitu berdasarkan jenis biaya atau pos-pos pelaporan. Pelaporan pertanggungjawaban. Tahap akhir dari akuntansi pertanggungjawaban yaitu laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan ini merupakan media di mana biaya-biaya dapat dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan diukur. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan tanggung jawab harus didasarkan dengan apa yang terjadi, dan manajer pertanggungjawaban melaporkan pengendalian yang dimilikinya. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan pertanggungjawaban seharusnya didasarkan pada laporan bentuk piramida, di mana pada bagian piramida yang paling bawah itu first line, baru yang bagian tengah itu middle, dan yang paling puncak yaitu bagian top. Selanjutnya yaitu asumsi keperilakuan dan akuntansi pertanggungjawaban. Manajemen berdasarkan pengecualian mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk pencapaian tujuan bersama. Lalu selanjutnya yaitu struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Dan selanjutnya, para manajer dan bawahannya telah menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerja sama dan bukan perseorangan. Lalu selanjutnya itu kesesuaian antar jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar dari keseluruhan sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka kerangka kerja untuk itu seharusnya didesain secara hati-hati. Lalu struktur organisasi harus dianalisis terhadap kelemahan dalam pendelegasian dan penyebaran. Jika tanggung jawab tumpang tindih menyebabkan timbulnya saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari, maka kompromi yang dapat dilaksanakan harus ditemukan. Jaringan pertanggungjawaban akan efektif untuk mengendalikan suatu organisasi jika struktur formal organisasi yang mendasari adalah rasional. Selanjutnya yaitu penerimaan tanggung jawab. Kerelaan untuk menerima tanggung jawab bergantung pada cara manajer memandang diskresi dan pengendalian mereka atas sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi kinerja akan menghasilkan keputusan yang baik jika para manajer terbuka dan mengungkapkan harapan mereka mengenai tingkat kinerja yang realistis dan strategi untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Para manajer memandang segmen mereka dan diri mereka sendiri sebagai bagian penting dari perusahaan secara keseluruhan dan akan lebih rela berjuang untuk mencapai tujuan. Untuk itu, menerima pelaporan kinerja sebagai alat yang bermanfaat untuk melakukan koreksi atas tindakan. Mereka akan menghubungkan kegagalan mereka dengan ancaman terhadap terpenuhnya tujuan maupun aspirasi pribadi mereka. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak, saya ucapkan maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.